Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذاكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang terakhir dari kitab Ta'rif Bisabiqin al-Awwalin, Qudumu Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, kedatangan seorang yang bernama Wa'il bin Hujr. Diriwayatkan oleh beliau sendiri, beliau berkata, balaghana zuhuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi baladin azimin wa rafahatin azimatin. Aku mendapatkan kabar munculnya Rasulullah, sedangkan aku berada di negeri yang besar dalam kemewahan yang luar biasa. Karena beliau masih keturunan raja dari raja-raja yang ada di Yaman. Farafattu dzalik, ketika aku mendengarkan munculnya Rasulullah, aku tinggalkan hal itu semuanya. Negeri yang besar, kerajaan yang mewah ditinggalkan oleh beliau. Wa raghibtu ila rasulillahi azza wa jalla wa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mendekat kepada Allah dan mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemewahan beliau tinggalkan untuk Allah dan Rasulullah. Kesenangan, pangkat, derajat, kemuliaan beliau ditinggalkan dari negerinya sendiri menuju negeri yang lain. Kalau pindah kota itu pasti akan menyisakan rasa rindu dengan kota kelahiran dan akan merasa asing di tempat yang baru, nggak akan nyaman. Sampai dikatakan azzak biladak ya gharib, muliakan negerimu sendiri wahai orang asing. Jangan datang ke negeri orang lain memuliakan negara orang lain, negaranya sendiri peraturannya dilanggar. Artinya tempatmu itu, tempat asalmu itu justru lebih mestinya kamu jaga. Kamu mestinya lebih senang tinggal di tempatmu sendiri daripada di tempat orang lain. Kita punya rumah, tapi kita tinggal di rumahnya orang, numpang, nyaman. Kalau khalil, artinya kono, oh enak di gini, gak boleh. Enak dia beda omah. Masih ono AC di omah wongi. Tetap di omah kan ono AC ini enakan di omah. Ojo omah hotel lho. Mewah, bintang 5. Kita nginep di sana. Kita gak kepingin di sana setahun, gak kepingin. Wis cukup rong dino, ngeluh wisan duit tok metu. Kepingin ndang mulih. Tenang di rumah itu. Walaupun di omah kipas angine tek. Lebih nyaman ada di rumah. Jedinge wah luar biasa. Lo nggodhok sak cewoke mari. Seenakan WC jongkok di rumah daripada WC duduk yang ada di hotel. Lebih nyaman ada di rumah. Seperti itulah. Ini dia tinggalkan kemewahan, bukan hanya sederhana, bukan apa adanya, ya mewah. Ditinggalkan untuk pindah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimtu alaihi akhbarani ashabuhu annahu basyara bimaqdami alaihim qabla an aqdama bi thalath layalin. Ketika aku datang
ternyata aku diberi kabar oleh para sahabat Nabi bahwa Nabi sudah menceritakan kedatanganku. Bahkan itu terjadi 3 malam sebelum aku datang. Jadi Nabi sudah tahu kalau akan datang Wa'il bin Hujur. Di dalam riwayat At-Tabarani, beliau berkata, "Falamma qaddimtu ala Rasulillah salamtu alaihi faradda alayya." Ketika aku datang kepada Nabi, aku ucapkan salam, Nabi menjawab salamku. Wa basata li rida'ahu wa ajlasani alaih. Nabi menghamparkan ridaknya, selendangnya, dan didudukkan beliau di selendangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sa'ida mimbarahu wa aq'adani ma'ahu. Kemudian Nabi naik ke mimbar dan aku didudukkan di mimbar. Wa rafa'a yadayhi wa hamidallaha ta'ala wa athna alaih wa shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada dirinya. Kumpul orang-orang, wajtama'an nas ilaih. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi gak perlu ngomong, ayo ngumpul, gak perlu. Langsung mereka ngumpul dengan sendirinya. Karena mereka tahu bahwa Nabi akan memberikan petua atau nasihat-nasihatnya. Ya ayuhan nas, hadza Wa'il bin Hujur qad atakum min ardin ba'idah min Hadramut ta'ian ghaira mukrah raghiban fillah wa fi rasulih wa huwa baqiyatu abna'il muluk. Wahai para manusia, wahai sahabat-sahabatku, ini Wa'il bin Hujur datang kepada kalian dari negeri yang jauh, dari Hadramaut. Datang secara patuh tanpa ada paksaan, sukarela. Benar-benar mengharap dari Allah dan mengharap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk salah satu daripada sisa-sisa keturunan raja. Maka Sayyidina Wa'il mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hu illa an balaghana dhuhuruk wa nahnu fi mulkin 'adim wa ta'ah wa ataituka raghiban fi dinillahi ta'ala." Ya Rasulullah, enggak ada lagi yang membuat aku ke sini kecuali karena kemunculanmu. Dan aku berada di kerajaan yang besar. Aku merasa melakukan ini karena bentuk kepatuhanku, dan aku datang kepada engkau karena mengharap dari Allah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab, "Shadaqta." Ya, memang benar. Kedatanganmu karena Allah dan karena Rasulullah tanpa ada paksaan, dan kedatanganmu memang karena kamu baru mendengarkan kemunculanku. Dari riwayat yang lain, Wa'il bin Hujur mengatakan, "Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku datang kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Hadza Wa'il bin Hujur jaa'a hubban lillah wa rasulih." Ini Wa'il bin Hujur datang, kedatangannya karena cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dihamparkan ridaknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didudukkan, dipeluk oleh Nabi, diajak naik ke atas mimbar, dan Nabi mengucapkan kepada para sahabatnya, "Urfuqu bihi fa innahu haditsu ahdin bil mulk." Lemah lembutlah kalian kepada Wa'il, karena Wa'il ini orang yang baru keluar dari kerajaan, perlu dikasih sayangi, perlu dibantu. Ya, biasa hidup mewah, datang ke Nabi, beliau siap hidup apa adanya. Tapi Nabi menunjukkan cara menghadapi orang yang dulunya mewah menuju ke tempat yang asing, bagaimana cara bermuamalah kepada mereka. Akhirnya si Wa'il mengatakan, Sayyidina Wa'il mengatakan, "Inna ahli ghalabuni 'ala alladhi li." Keluargaku telah menguasai semua yang menjadi hakku. Katanya Nabi, "Ana u'tikahu wa u'tika dhi'fahu." Aku akan mengganti milikmu berapa dan aku kasih 2 kali lipatnya, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada yang datang kepada kita untuk taubat atau memeluk agama Islam misalkan, dia dari golongan orang-orang mewah,
maka jangan diperlakukan sama dengan orang-orang yang terbiasa hidup apa adanya. Kenapa? Karena hal itu membuat dia merasa, oh enak anakku biyen daripada saiki akhirnya. Perlakukan beda. Dia dulunya mewah, coba di dalam Islam bisa ndak Islam itu memberikan kemewahan kepada dia? Ketika dia rasakan itu, setelahnya mau hidup miskin, tidak ada masalah. Kenapa? Islam tidak membuat mereka kecewa dalam masalah urusan dunia, apalagi akhirat. Nah, ini Sayyidina Wa'il dari kehidupan yang mewah datang kepada Nabi, nggak punya tanah, nggak punya rumah, nggak punya uang, nol semuanya. Nah, kira-kira kalau keimanannya itu selembar kertas yang kena air atau kerupuk, ya balik. Karena itu dikatakan mu'allaf, orang yang perlu dibiasakan enak. Ya, mu'allaf qulubuhum, yang hatinya harus dibuat nyaman. Orang-orang yang baru masuk Islam, apalagi mereka yang dari kehidupan yang mewah. Orang-orang dari kehidupan, bukan berarti Nabi mengajarkan kepada kita membeda-bedakan antara kaya dan miskin, tidak. Menunjukkan kepada kita cara bermuamalah itu nggak sama antara kepada kaya dan miskin, bukan karena menghargainya, menghormati kekayaannya, tidak, tapi menunjukkan ini loh Islam. Kamu habis kaya terus kamu Islam melarat, enggak, kamu tetap bisa nyaman, nggak ada bedanya. Jadi jangan takut untuk masuk Islam karena kekayaanmu, kamu akan dikasih dengan hal yang sama, dikasih kemewahan yang sama. Jangan khawatir ketika kamu masuk Islam harta kamu dihabiskan oleh keluarga kamu terus kamu nggak bisa punya apa-apa. Islam akan menjamin. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mereka orang-orang mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan keimanan mereka, untuk mengkokohkan keimanan mereka. Kala Abu Umar, yaitu Sayyidina Wa'il bin Hujur bin Rabi'ah bin Wa'il al-Hadrami, beliau juga dipanggil dengan Abu Hunaidah atau Hanidah al-Hadrami. Beliau ini adalah gilan min agyal Hadramut, termasuk daripada pembesar dari kerajaan yang ada di Hadramut. Bahkan ayahnya beliau adalah rajanya mereka. Jadi tokoh paling tinggi derajatnya adalah ayahnya Sayyidina Wa'il, yaitu Hujur. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan bahwa Nabi sudah memberikan kabar kepada sahabatnya sebelum beliau datang. Nabi mengatakan, ya'tikum Wa'il bin Hujur min ardin ba'idah min Hadramut ta'ian raghiban fillahi azza wa jalla fi rasulih wa huwa baqiyatu min al-muluk. Jadi sebelum beliau datang, Nabi sudah ngomong, nanti akan datang kepada kalian Wa'il bin Hujur, dia datang dari Hadramut secara sukarela karena Allah dan karena Rasulullah, dan dia adalah salah satu daripada putra-putra raja. Nabi menceritakan kepada sahabatnya, 3 hari berselang, falamma dakhala alaihi rahhaba bihi wa adnahu min nafsi ala maq'adih. Ya, ketika datang Sayyidina Wa'il, disambut oleh Nabi, didekatkan oleh Nabi kepadanya, duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengajaknya naik ke atas mimbar, didoakan, diusap kepalanya oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik fi Wa'il wa waladih. Ya Allah, berkahi Wa'il dan anak cucunya, anak keturunannya, berkahi semuanya. Mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa dunia itu tidak bernilai di mata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibandingkan dengan agama Allah, ketika dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nggak ada nilainya dunia di mata mereka. Mereka siap mengorbankan apapun untuk Nabi, dan ini bukan hanya seperti Sayyidina Wa'il ini. Banyak daripada orang-orang yang ada dari kota Mekah dulunya hidup dengan kemewahan, mereka tinggalkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, perjuangan itulah yang membuat mereka mendapatkan titel derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, kita
Kalau nggak nyuntuh mereka, siapa lagi yang mau kita contoh ini? Pendam hartanya, kekayaannya sendiri, nggak digunakan untuk berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak mau mengorbankan urusan dunianya untuk akhirat. Yang ada, yang sering terjadi, urusan akhiratnya dikorbankan untuk dunia. Nah, kasih gambaran ini. Ada panggilan pekerjaan di jam waktunya belajar, waktunya ngaji. Kalau itu ngaji yang sunnah, ngaji yang nggak wajib, masih lumrah lah, karena mungkin pekerjaan itu bisa menjadi wajib bagi dia. Tapi kalau hal yang wajib yang harus ia ketahui kemudian barengan dengan pekerjaan, kira-kira kita akan korbankan yang mana? Misalnya nih, kita kan masalah wudhu, air, itu terkadang masih bimbang, nggak tahu betul apakah air ini benar-benar suci yang boleh saya pakai atau nggak boleh saya pakai. Sedangkan ada taklim yang membahas tentang hal itu, yang mestinya harus kita utamakan. Ketika hal itu bareng dengan pekerjaan, kita tolak pekerjaannya, kita hadir atau kita tinggalkan pengajiannya, kita menerima pekerjaan. Oh, dalilnya apa? Kan iso ndelok YouTube. Ya lek kerekam. Ya lek sinyale pas enak, pas rusak. Ada apa? Nggak bisa dijadikan patokan. Terus taklim dari YouTube. Kalau bisa langsung, nggak boleh, itu bukan udzur pekerjaan itu. Kalau sesuatu yang wajib bukan udzur, kalau memang bukan pekerjaan, bukan sesuatu yang wajib yang dipelajari seperti cerita seperti ini, nggak wajib. Oh, nggak bisa karena benturan dengan pekerjaan, ngelihat dari YouTube nggak masalah. Tapi kalau sesuatu yang wajib ya ketahui, ngandalno dari YouTube nggak bisa. Nggak bisa, harus datang langsung, belajar langsung. Bagaimana nanti tanya jawabnya dan yang lain sebagainya. Itu yang mereka korbankan untuk Nabi SAW. Tinggal kita mencontoh mereka, bagaimana kita bisa mengorbankan untuk apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sudah kita hatamkan kitab ini, bihamdillah, tamma bihamdillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. على هدينا وعلى جميع شامله وعلى من سيدنا محمد بن محمد بن سليم الحبيب ومن ومن صلى الله عليه وسلم حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.